Semangat bagi semuanya. Besok tanggal 19 Desember kita memperingati Hari Bela Negara. Sebentar dikebawahkan. Hari Bela Negara itu diperingati setiap tanggal 19 Desember. Ya. Melalui peristiwa bersejarah yaitu agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948. Jadi Yogyakarta waktu itu kan ibu kota negara, ya. Para pahlawan menunjukkan kegigihan dan usaha mereka untuk merebut kembali bela negara, kota negara Yogyakarta. Ya, pada saat itu Belanda berhasil menangkap sejumlah tokoh penting di Indonesia, yaitu Presiden Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden DRS Muhammad Hatta dan beberapa pejabat tinggi lainnya. Hal ini menyebabkan kekosongan kepemimpinan negara. Apa makna penting di hari ini, yaitu 19 Desember ini? Membangun kesadaran nasional, membela negara itu bukan hanya tugas militer aja, ya, tetapi tanggung jawab semua warga negara. Setiap individu bisa berkontribusi sesuai dengan kemampuannya, seperti itu. Seperti bekerja keras, menjaga persatuan dan kesatuan, menciptakan hal-hal yang positif. Hubbul watan minal iman, semangat cinta tanah air dan bangsa. Bela negara berarti mencintai bangsa ini, ya. Menjaga keutuhan dan melindungi nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang 1945. Bermakna juga menghadapi ancaman di era modern. Hari ini juga mengingatkan kita untuk bersiap menghadapi ancaman baru seperti penyebaran hoax, apalagi radikalisme, krisis lingkungan, atau tantangan ekonomi dengan kontribusi nyata di bidang masing-masing. Ya. Jadi Kiai Wahab Hasbullah, ya, dengan hubul watan minal imannya yang berarti cinta tanah air sebagian daripada iman. Itu sebuah prinsip, ya, yang digaungkan oleh beliau, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Prinsip ini memiliki kaitan erat dengan konsep bela negara karena keduanya menekankan pentingnya kecintaan dan pengabdian kepada bangsa dan negara sebagai bagian dari tanggung jawab agama. Pertama, landasan religius untuk bela negara. Jadi konsep hubul watan minal iman menegaskan bahwa mencintai tanah air adalah bagian dari keimanan seseorang, ya. Berarti bahwa membela negara baik melalui menjaga keutuhan bangsa, berjuang melawan penjajahan, ya, atau kontribusi dalam pembangunan adalah bentuk nyata dari pengamalan iman. Mengandung maksud juga motivasi perjuangan kemerdekaan. Seperti itu, ya. Di masa penjajahan itu Mbah Wahab dan para ulama lain menggunakan konsep ini untuk membangkitkan semangat juang rakyat Indonesia, terutama kaum muslimin, agar melawan penjajah. Mereka menanamkan bahwa mempertahankan kemerdekaan itu bukan hanya kewajiban nasional, tapi juga bagian dari menjalankan ajaran agama. Ya. Seperti itu, luar biasa banget. Dan di Banyuwangi insya Allah besok juga ada acara, ya, untuk memperingati ini. Dan sebenarnya ini ada amanah dari Bapak Presidennya dalam pidatonya di hari Bela Negara ini, ya. Jadi tema peringatan Hari Bela Negara ke-76 tahun 2024 ini yaitu apa? Gelorakan bela negara untuk Indonesia yang maju. Tema ini mengandung makna bahwa kita seluruh warga negara Indonesia agar terus menggelorakan bela negara dengan berkontra bela negarasi secara nyata dalam aspek kehidupan guna mewujudkan Indonesia maju. Seperti itu. Luar biasa. Kontra bela negarasi, ya, kontra bela
berkontra bela negarasi, ya, nyata kita haruslah dapat tercermin pula pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, teknologi, pertahanan, dan keamanan. Seperti itu. Ini pidatonya Bapak Presiden nih, ya. Seperti itu. Besok akan dibacakan pada waktu upacara, ya. Pokoknya mantap banget buat Anda semuanya, ya. Dan perlu disadari bahwa perkembangan lingkungan strategis dan geopolitik terkini menunjukkan dinamika yang semakin kompleks dan berpotensi membawa dampak signifikan terhadap keamanan global. Ya, seperti itu, ya. Dan Anda yang ada di mana aja berada, ya, tetap, ya, cinta tanah air dan bangsa ini, ya, betul-betul harus ditanamkan. Oleh karenanya kan di sekolah harus tetap diajarkan wawasan kebangsaan, komitmen kebangsaan, ya, bahwa pertahanan negara adalah suatu tujuan nasional bangsa kita, dan tujuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, seluruh keselamatan bangsa, seluruh kekayaan bangsa, dan seluruh masa depan bangsa, ya. Dan itu hanya bisa dijamin oleh pertahanan yang kuat. Jadi beliau Bapak Prabowo luar biasa banget, ya. Salam bela negara, ya. Salam bela negara, pokoknya. Wih, luar biasa banget. Dan buat Anda yang baru mengikuti acaranya Mr. Ali ini, Anda bisa subscribe, ya. Namun begitu, tetaplah di channel ini. Jadi kenapa kok harus bela negara itu, kenapa? Karena menyangkut keberlanjutan, keutuhan dan kedaulatan suatu bangsa. Dan tanpa peran aktif dari seluruh elemen masyarakat, suatu negara bisa lemah terhadap ancaman baik dari dalam maupun luar. Penting banget bela negara ini. Sangat penting sekali. Ya. Jadi jangan meremehkan, ya. Ya, cuman kan harus tahu maksudnya. Seperti itu. Karena menyangkut keberlanjutan, keutuhan, dan kedaulatan suatu bangsa. Jadi tanpa peran aktif dari seluruh elemen masyarakat, suatu negara bisa weak atau lemah terhadap ancaman baik dari dalam maupun luar. Seperti itu. Itu saya ulangi barusan. Nah, alasan mengapa bela negara menjadi kewajiban setiap warga, satu, menjaga kedaulatan dan kemerdekaan negara. Bela negara adalah upaya melindungi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan dari ancaman penjajahan atau gangguan asing, ya. Tanpa kesadaran bela negara, kedaulatan bangsa bisa runtuh. Seperti itu. Jadi 19 Desember ini bela negara penting banget, ya. Perlu diperingati memang. Yang kedua, mempertahankan keutuhan NKRI, ya. Jadi alasan mengapa bela negara itu adalah menjadi kewajiban setiap warga itu mempertahankan keutuhan NKRI. Indonesia adalah negara yang sangat majemuk, sangat beragam, ya. Baik dari segi suku, agama, budaya maupun bahasa. Bela negara membantu menjaga persatuan dan menghindari konflik yang dapat memecah belah bangsa. Alasan kenapa bela negara itu penting, menghadapi ancaman modern. Di era modern, apalagi di era modern ini kan perlu, ya, perlu waspada juga, ya. Harus ada patriotisme dan juga bela negara, ya. Ancaman terhadap negara tidak hanya berupa serangan militer, tentunya kita tahu, tapi juga meliputi hoax, radikalisme. Aduh, ini apalagi radikalisme,
kejahatan cyber, degradasi moral, krisis ekonomi dan lingkungan hidup. Jadi bela negara berarti turut berkontribusi untuk menangkal ancaman ini dengan cara-cara yang positif. Ya. Selanjutnya, bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Ini alasan bela negara itu pentingnya. Bela negara adalah bentuk rasa syukur atas kemerdekaan dan hak yang kita nikmati sebagai warga negara. Melalui kontribusi di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, atau apapun yang kita kuasai, kita ikut membangun bangsa. Kalau dulu Mr. Ali waktu di MAN 1 Jember itu ikut organisasi bela negara. Dalam hal itu dinyatakan dengan kegiatan pramuka. Seperti itu ya. Mungkin sekarang juga ada organisasi PMI, organisasi Paskibraka, ekstrakurikuler maksudnya, bela negara, ya, penting banget. Ya, cuman harus diisi dengan ilmu-ilmu seperti ini, kebangsaan, ya, kebinekaan, NKRI, ya, Pancasila perlu dimatangkan, ya. Selaras dengan nilai keimanan, ya. Dalam konteks agama, mencintai dan membela tanah air adalah bagian dari kewajiban moral dan spiritual, seperti yang diajarkan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Alasan bela negara menciptakan stabilitas dan kedamaian. Dengan semangat bela negara, masyarakat akan lebih peka terhadap ancaman yang bisa memecah belah bangsa seperti korupsi, intoleransi, atau aksi radikalisme. Dan partisipasi aktif setiap individu menciptakan kondisi yang stabil dan aman untuk semua. Seperti itu. Kayak kurang terang ya. Kita akan jadi tanggung jawab kita semua bela negara ini, ya. Tidak selalu membutuhkan senjata, enggak, ya. Bagaimana caranya? Bela negara ini ya pendidikan. Itu luar biasa ya, sangat berperan pendidikan ini. Guru yang mendidik generasi penerus adalah bentuk bela negara yang sangat strategis ya. Jadi guru terus mendidik ya. Guru apa aja ya, guru formal ataupun informal ya. Kemudian ekstra dan lain sebagainya. Apalagi ya, inovasi. Ya, inovasi ini juga bentuk dari bagian pembelaan negara, ya, bela negara. Jadi kita bisa melalui inovasi. Anak muda yang menciptakan teknologi lokal membantu mengurangi ketergantungan pada produk asing. Seperti itu. Selanjutnya ekonomi. Wah, ini juga bisa ya. Jadi nggak mesti harus dengan senjata. Pelaku usaha yang memprioritaskan produk lokal ini juga membantu menguatkan kemandirian ekonomi nasional. Budaya ya. Dengan melestarikan seni dan budaya, tradisi Indonesia adalah cara mempertahankan identitas bangsa. Seperti itu. Bela negara ini juga bisa dikategorikan sebagai warisan ya. Semangat bela negara harus diwariskan kepada anak cucu kita, generasi muda, agar mereka memahami. Anak-anak muda itu biar paham, memahami bahwa mereka adalah penerus perjuangan para pahlawan kita. Bela negara itu bukan beban, bukan, tetapi kesempatan untuk berkontribusi, ya. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang Anda berikan kepada negara. Ya, seperti itu. Tindakan kecil yang positif seperti menjaga kebersihan lingkungan atau menolong sesama adalah bagian dari bela negara. Seperti itu ya. Jadi penting. Dan di era modern ini sebenarnya yang agak perlu
perhatian lah. Karena di situ selain ada peluang, tapi juga ada tantangan. Ancaman modern itu tidak selalu berbentuk fisik ancamannya ya. Ancaman cyber yang sudah saya sebutkan tadi. Hoax dan disinformasi dan radikalisme, krisis lingkungan itu juga termasuk ya. Seperti itu, telur. Akan ada acara apa aja besok? Jadi peringatan HBN atau Hari Besar Negara yang ke-76 dengan tema Gelorakan Bela Negara untuk Indonesia Maju ya, diisi dengan berbagai macam kegiatan besok ya, termasuk upacara bendera dilaksanakan serentak di berbagai instansi pemerintah dan lembaga pendidikan ya. Selain itu di Jakarta akan diselenggarakan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik AKIP ya namanya 2024. Pada tanggal yang sama, acara ini merupakan bentuk apresiasi kepada badan publik yang berhasil meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Ini ada di National News ya. Bagi Anda yang ada di Jakarta ya, perlu diperhatikan bahwa pada tanggal 19 Desember 2024 akan ada 17 acara yang berpotensi menyebabkan kemacetan tentunya ya. Dan tapi juga menguntungkan para pedagang dan sebagainya ya. Pokoknya seimbang lah. Beberapa acara menarik yang dapat dihadiri besok ya, hai orang-orang yang ada di Jakarta. Ya, apa aja? Ada pameran furniture bertutur. Wih, semua pameran yang menampilkan karya-karya furniture dengan desain unik dan cerita di balik pembuatannya. Jadi mengandung cerita. Sama gambar itu juga ada yang mengandung cerita. Pameran Repatriasi 2024 menampilkan apa? Koleksi artefak ya, dan karya seni yang berhasil dipulangkan ke Indonesia menunjukkan kekayaan budaya bangsa. Ada Indonesia and the Amsterdam School Merging Cultures in Design. Pameran yang mengeksplorasi pengaruh gaya desain Amsterdam School dalam arsitek dan seni Indonesia. Wih, banyak ternyata acaranya ya. Mantap. Ada iNews akan menayangkan siaran ulang pertandingan Asian Championship 2024, termasuk laga antara Filipina lawan Vietnam dan Vietnam lawan Indonesia ya. Itu yang mengimprovisasi suara Semarang ya. Ada Tribun Sumsel. Apa yang dikatakan Tribun Sumsel? Selain itu berbagai stasiun televisi nasional juga telah menyiapkan program khusus untuk tanggal 19 Desember 2024. Misalnya Trans 7 akan menayangkan berbagai acara edukatif dan hiburan sepanjang hari mulai dari best fishing ya hingga newstainment. Luar biasa ya. Mantap pokoknya. Bela negara adalah kewajiban kita semuanya. Oke, sukses selalu buat Anda semua.